Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, para penonton YouTube dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas apakah pasien yang menderita hipertensi atau darah tinggi itu harus minum obat setiap hari seumur hidup. Tentu ini pertanyaan yang sering sekali ada di benak para penderita darah tinggi atau hipertensi ataupun keluarga dari mereka yang memiliki saudara atau orang tua yang darah tinggi, dan seringkali juga ditanyakan kepada dokter. Benarnya kita harus mengetahui dulu penyebab darah tinggi itu ada yang disebut dengan hipertensi primer atau hipertensi esensial ya, dimana penyebabnya sampai saat ini belum diketahui atau tidak diketahui. Tapi pada saat pengukuran tekanan darah maka didapatkan tekanan darah yang lebih dari normal ya. Sedangkan pada penderita yang hipertensi sekunder itu berarti penyebab hipertensinya adalah akibat dari penyakit-penyakit yang lainnya, misalkan karena adanya kelainan ginjal, karena adanya kolesterol yang berlebih dalam darahnya, atau karena penyakit-penyakit lain yang ini bisa diatasi penyebab sekundernya, maka tensinya biasanya akan turun. Nah, tentu kedua penyakit hipertensi ini, baik yang primer atau sekunder, harus sama-sama diobatin. Jangan sampai kita biarkan tidak diobatin, karena tekanan darah yang dibiarkan tinggi tidak diobati akan dapat berdampak bagi jantung, ginjal, otak, mata. Itu komplikasi-komplikasi yang bisa timbul dalam jangka waktu yang lama, yang disebut dengan long standing hipertensi atau hipertensi yang lama. Bisa menyebabkan pembengkakan pada jantung, menyebabkan disfungsi endotel atau berkeraknya pembuluh darah di otak atau di jantung, juga bisa menyebabkan kerusakan ginjal dan kerusakan pada retina mata. Dan komplikasi-komplikasi ini memang tidak akan muncul pada saat baru pertama, pada 1 tahun 2 tahun biasanya, bahkan dalam waktu yang lama. Tetapi ada juga akibat komplikasi hipertensi yang mendadak naik, tekanan darah di atas 180, diastole di atas 120, itu menyebabkan langsung berdampak, misalnya seperti stroke, pecah pembuluh darah otak, terjadi sumbatan di otak atau di jantung. Ini berakibat fatal. Pasien biasanya langsung tidak sadarkan diri atau menderita sakit yang berat sehingga harus dirawat di ICU dan sebagainya. Karena itu maka bagi mereka yang pernah ada tekanan darah tinggi, maka seharusnya sebaiknya untuk mengkonsumsi obat yang dianjurkan oleh dokter yang sudah terbukti secara empiris, itu meminum obatnya setiap hari seumur hidup dengan pengawasan atau kontrol yang rutin untuk memonitor tensinya sehingga bisa disesuaikan dosisnya, apakah dosisnya sudah cukup atau dosisnya kurang atau perlu diturunkan. Jangan sekali-kali menyetop sendiri obat darah tingginya, karena itu dapat membahayakan penderita hipertensi sehingga dapat menyebabkan kenaikan yang mendadak dan ini berakibat fatal. Karena itu sebaiknya bagi yang memiliki darah tinggi, apalagi dia hipertensinya adalah yang primer atau yang tidak diketahui penyebabnya, maka obat darah tinggi harus wajib itu diminum setiap hari seumur hidupnya sesuai dengan anjuran dokter yang memeriksanya sehingga dapat terkendali. Karena target tensi yang terkendali itu dapat menjaga organ-organ tubuhnya seperti otak, jantung, mata, ginjal untuk tetap awet. Jangan takut, jangan sekali-kali terbawa pengaruh. Misalnya kalau minum obat darah tinggi setiap hari seumur hidup, takutnya kena ginjal, takutnya ada efek yang lain. Sebenarnya tidak. Justru tekanan darah yang dibiarkan tinggi terus-menerus, tidak diobati, itulah yang dapat membahayakan, ya, dapat berdampak, dapat buruk bagi pasien. Karena itu sekali lagi, penderita hipertensi memang wajib minum obat seumur hidup setiap hari sesuai dengan anjuran
dan jangan takut bahwa obat tersebut akan membawa dampak kepada jantung dan pada ginjal dan sebagainya, karena sesungguhnya darah tinggi yang tidak diobati itulah yang dapat berbahaya bagi organ-organ tubuh seperti ginjal, jantung, otak, mata. Sekali lagi, pada penderita darah tinggi yang kebetulan menonton tayangan ini, agar kiranya dapat mematuhi untuk dapat minum obat secara rutin, secara teratur, dan mengkonsultasikan dengan dokternya sehingga dapat dimonitor tensinya dan juga dosis obatnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.